pelajar semuanya. Berjumpa lagi dengan Wahyu Hidayat Channel yang mengupas tentang seputar dunia informasi pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang PPDB bersama. Apa itu PPDB bersama? PPDB bersama merupakan suatu bentuk kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sekolah swasta. Jadi, dalam hal ini, pihak sekolah swasta dilibatkan di dalam penerimaan peserta didik baru. PPDB bersama ini muncul karena adanya wilayah-wilayah di DKI Jakarta yang termasuk dalam blank spot atau suatu wilayah di DKI Jakarta seperti kelurahan, kecamatan yang tidak terdapat sekolah SMA maupun SMK negerinya. Sedangkan di wilayah itu banyak sekali terdapat sekolah-sekolah swasta. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta memberdayakan seluruh sekolah SMA maupun SMK swasta yang ada di sekitar wilayah tersebut. Kemudian, apa dasar hukum PPDB bersama? Nah, dasar hukum PPDB bersama sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E0012 tahun 2002 yang dimana tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersama tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, hasil keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang tertuang memutuskan Kepala Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersama tahun 2022-2023. Ke-1, menetapkan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023 sebagaimana dimaksud. Poin pertama yaitu alurnya. Poin kedua, alur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Poin ketiga, tentang daftar zona sekolah menengah atas swasta untuk penerimaan peserta didik baru. Dan yang poin keempat, daftar nama dan daya tampung sekolah swasta masing-masing. Dan yang kelima, daftar nama dan daya tampung sekolah menengah kejuruan atas. Nah, berikutnya, syarat apa saja sih yang harus kita persiapkan sebagai untuk kita bisa mengikuti dalam PPDB bersama? Yang pertama, harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP DKI Jakarta, dan yang kedua, memiliki kartu keluarga. Warga DKI Jakarta dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sebelum atau per 1 Juni 2022. Selanjutnya, yang terkategorikan yaitu siswa penerima KJP Plus dan PIP ya, kelas 9 jenjang SMP atau sederajat yang masih aktif. Berikutnya, memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SMP seperti pada gambar berikut ini. Jadi ada ijazah, memiliki ijazah, dan memiliki surat keterangan lulus dari SMP asalnya. Berikutnya, syaratnya usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Nah, calon peserta didik baru yang diterima pada PPDB bersama bersedia untuk tidak mutasi ke satuan pendidikan lainnya selama 3 tahun dengan menyerahkan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup kepada SMA atau SMK tempat calon peserta didik baru diterima. Jalur apa yang digunakan dalam PPDB bersama? Adalah jalur afirmasi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pemilihan sekolah swasta berdasarkan daftar zona sekolah. Yang kedua, peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah. Yang ketiga, daftar sekolah dan daya tampung yang disediakan untuk calon peserta didik
bersama sesuai dengan daya tampung sekolah yang ditetapkan. Jadi buat para teman-teman calon siswa dan para orang tua, jangan putus asa jika putra-putrinya tidak diterima di negeri. Ini pemerintah sudah memberikan kolaborasi dengan sekolah swasta, tetap ikut dalam PPDB bersama. Namun selama 3 tahun peserta didik tersebut bersekolah di sekolah swasta, tidak sepeser pun untuk dimintai biayanya. Artinya sama, sekolah swasta yang ditunjuk gratis. Oke, sama saja kan? Oke. Jumlah sekolah PPDB bersama tahun 2022 untuk jenjang SMA pada tahun lalu itu sebanyak 89 sekolah. Namun untuk tahun ini bertambah menjadi 108 sekolah dengan daya tampung 3.500 bangku kosong. Begitupun untuk jenjang SMK. Pada tahun 2021 itu belum dibuka, tapi untuk tahun ini dibuka sebanyak 152 sekolah dengan daya tampung siswa sebanyak 3.409. Jadi keseluruhan sekolah yang tergabung untuk PPDB bersama baik jenjang SMA maupun SMK di DKI Jakarta sebanyak 260 sekolah. Ya. Nah, PPDB bersama ini merupakan perlibatan sekolah swasta. Latar belakangnya, daya tampung yang terdapat pada sekolah negeri masih kurang, terutama dari SMA dan SMK. Jadi buat teman-teman pelajar, jika wilayah kelurahan atau kecamatannya tidak terdapat sekolah negeri, kalian jangan pesimis. Kalian tetap optimis dan kalian bisa menggunakan jalur PPDB bersama menuju ke sekolah swasta. Yang jelas sudah difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta, bebas biaya. Kemudian, tujuan PPDB bersama yang pertama, meningkatkan daya tampung melalui pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta, SMA swasta maupun SMK swasta. Syarat dan ketentuan sekolah. Yang pertama, kriteria SMA dan SMK yang terlibat dalam PPDB bersama yang memiliki indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi sekolah, dan kualitas sarana dan prasarana. Syarat yang kedua, daya tampung sekolah penerimaan peserta didik baru bersama yang banyak 50 siswa. Paling banyak 50 siswa. Jadi satu sekolah itu paling banyak daya tampungnya yaitu 50 siswa. Kemudian yang berikutnya syarat dan ketentuan calon peserta didik baru. Peserta yang dapat mengikuti PPDB bersama adalah pemegang KJP Plus sekaligus PIP yang berdomisili di DKI Jakarta. Yang kedua, bagi calon peserta didik yang diterima di sekolah swasta untuk melalui PPDB bersama mendapatkan pembiayaan untuk uang pangkal dan SPP selama 3 tahun. Jelas ya? Jadi teman-teman pelajar gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan yang ketiga, selama 3 tahun peserta didik diterima di sekolah swasta tersebut, tidak boleh dipungut biaya. Nah, jelas di sini sudah diatur di dalam undang-undang yang sudah ditentukan oleh kepala dinas. Nah, berikut ini adalah rekap daya tampung SMA penerimaan peserta didik bersama berdasarkan wilayah. Bisa teman-teman perhatikan untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Begitupun dengan daya tampungnya, ya. Nanti di pertengahan konten yang Mimin buat, di situ ada domisili atau yang prioritas 1 untuk kelurahan mana dan sekolah mana. Ikuti terus ya. Baik, berikutnya tadi SMA. Nah, sekarang SMK. Begitupun dengan sekolah menengah kejuruan. Rekap daya tampung SMK PPDB bersama berdasarkan wilayah pun ada. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Jadi
Berikut nama-nama SMA swasta yang tergabung dalam PPDB bersama untuk wilayah Jakarta Barat. Pertama, SMA Harapan Jaya, terletak di Jalan Daan Mogot kilometer 13, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk urutan prioritas pertamanya adalah Cengkareng Timur. Prioritas keduanya Cengkareng Barat, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kaliangke, Rawabuaya, Kalideres, Kamal, Pegadungan, Semanan, dan Tegal Alur. Jadi, di dalam PPDB bersama ini, skala prioritas adalah untuk calon peserta didik yang berdomisili berdasarkan kartu keluarga untuk wilayah Cengkareng Timur. Yang kedua, SMA IP Yakin, terletak di Jalan Bangun-Nusa Raya nomor 10, Kelurahan Cengkareng Timur. Prioritas pertamanya untuk kakak yang berdomisili di Cengkareng Timur. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk prioritas kedua pun bisa terjaring. Untuk wilayahnya, Cengkareng Barat, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kaliangke, Rawabuaya, Kalideres, Kamal, Pegadungan, Semanan, dan Tegal Alur. Yang ketiga, SMA Cahaya Fadilah, yang terletak di Jalan Lingkar Luar Barat nomor 7, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng. Untuk prioritas pertamanya, yang berdomisili Duri Kosambi. Prioritas kedua, Semanan, Kalideres, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Rawabuaya, Kembangan Utara, Joglo, dan Meruya. SMA yang keempat, ada SMA Katolik Bintang Kejora, yang terletak di Jalan Taman Cengkareng, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Untuk prioritas pertamanya, buat kartu keluarga yang berdomisili di Kapuk. Tidak menutup kemungkinan, prioritas keduanya untuk yang berdomisili Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke, dan Rawabuaya. Yang kelima, ada SMA Muhammadiyah 24, yang terletak di Jalan Dr. Susilo 1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan. Untuk prioritas pertamanya, yang berdomisili kartu keluarganya Kelurahan Petamburan. Prioritas keduanya, Jelambar, Tanjung Duren, Tomang, Wijaya Kusuma, dan Cideng. Sekolah yang keenam, ada SMA Baptis Cengkareng Indah, terletak di Jalan Komplek Perum, Cengkareng Indah, Blok G8, _01, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk prioritas pertamanya, daerah Kapuk, dan prioritas keduanya, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke, dan Rawabuaya. Berikutnya ada SMA Viani, yang terletak di Jalan Bojong Raya nomor 98, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk urutan prioritas pertama, Kelurahan Rawabuaya. Prioritas kedua, Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke, Kembangan, dan Joglo. 8. Ada SMA Tunas Harapan, yang terletak di Jalan Komplek Bank BNI Pesing, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Urutan prioritas pertama untuk Kelurahan Grogol, Petamburan. Prioritas kedua ada Kelurahan Jelambar, Tanjung Duren, Tomang, Wijaya Kusuma, Kalianyar, Jembatan Besi, dan Jembatan 5. Yang kesembilan, SMA Kristen Pancaran Berkat, yang terletak di Jalan Setiajaya nomor 100, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Urutan prioritas pertamanya untuk Kelurahan Grogol, Petamburan. Sedangkan prioritas keduanya Kelurahan Jelambar, Tanjung Duren, Tomang, Wijaya Kusuma, Kalianyar, Krendang, dan Tambora. Urutan 10 ada SMA 1 Yadika, yang terletak di Jalan Tanjung Duren Barat nomor 4/8, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan. Untuk prioritas pertamanya
yang berdomisili Kelurahan Tanjung Duren Utara. Prioritas kedua, Kelurahan Jelambar, Grogol, Tomang, Wijaya Kusuma, Duri Kepa, Sukabumi Selatan, Jatipulo, dan Kemanggisan. Di 11 ada SMA Padindi yang terletak di Jalan Prepetan nomor 38, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Untuk prioritas pertamanya, bagi yang berdomisili di Kelurahan Kamal. Sedangkan prioritas keduanya, Kalideres, Pegadungan, Semanan, dan Tegal Alur. Di urutan ke-12 ada SMA Fajrul Islam yang terletak di Jalan Tanjung Pura 5, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Untuk urutan prioritas pertamanya, Kelurahan Pegadungan. Prioritas keduanya, Kelurahan Kamal, Kalideres, Semanan, Tegal Alur, Cengkareng Barat, dan Cengkareng Timur. Di urutan ke-13 ada SMA Tunas Indonesia yang terletak di Jalan Duri Semanan, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Urutan prioritas pertamanya bagi yang berdomisili di Kelurahan Semanan. Prioritas keduanya, Kelurahan Kamal, Kalideres, Tegal Alur, Cengkareng Barat, dan Cengkareng Timur. Di urutan 14 ada SMA 2 Yadika yang terletak di Jalan Kamal Raya nomor 42, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Urutan prioritas pertamanya, Kelurahan Tegal Alur. Prioritas keduanya, Kelurahan Kamal, Kalideres, Semanan, Cengkareng Barat, dan Pegadungan. Di urutan ke-15 ada SMA 3 Kalam Kudus yang terletak di Jalan Grand Garden B4-1, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Urutan prioritas pertama untuk wilayah Kelurahan Kedoya Selatan, dan prioritas kedua untuk Kelurahan Kedoya Utara, Duri Kepa, Kelapa II, Sukabumi, Kebonjeruk, Meruya Utara, dan Kembangan. Urutan ke-16 ada SMA Providentia yang terletak di Jalan Kedoya Raya nomor 35, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Urutan prioritas pertamanya untuk Kelurahan Kedoya Utara. Prioritas keduanya, Kelurahan Kebonjeruk, Kelapa II, Sukabumi, Kedaung, Kali Angke, Meruya, dan Kembangan. Kepada rekan-rekan pelajar dan teman-teman semua, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng bunyinya agar selalu mendapat informasi terupdate seputar dunia pendidikan. Terima kasih. Di urutan ke-17 ada SMA Petra yang terletak di Komplek Taman Alfa Indah Blok A 2, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Untuk prioritas pertama terdapat di Kelurahan Joglo. Prioritas keduanya di Kelurahan Kebonjeruk, Kedoya, Kembangan, Bintaro, Meruya, Srengseng, Duri Kepa, Kebayoran, dan Petukangan. Di urutan ke-18 ada SMA 5 Yadika yang terletak di Jalan Joglo Raya nomor 190, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Prioritas pertama untuk wilayah Kelurahan Joglo. Prioritas keduanya Kelurahan Kebonjeruk, Kedoya, Kembangan, Bintaro, Meruya, Srengseng, Duri Kepa, Cipulir, Pesanggerahan, dan Petukangan. SMA Muhammadiyah 15 terletak di Jalan Anggrek Neli Murni, BC, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Untuk urutan prioritas pertamanya, yang berdomisili di Kelurahan Kemanggisan. Prioritas keduanya, yang berdomisili di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu, Slipi, Palmerah, Tanjung Duren, Tomang, Ben Hill, Karet Tengsin, dan Kebon Kacang. Di urutan ke-20 ada SMA Sentosa yang terletak di Jalan Madu nomor 276, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Untuk urutan prioritas pertama bagi calon pelajar yang berdomisili di Kelurahan Mangga Besar.
Sedangkan untuk prioritas keduanya yang berdomisili di Kelurahan Glodok, Keagungan, Pinangsia, Krukut, Taman Sari, Ancol, Pasar Baru, Pademangan, dan Gunung Sahari. Urutan 21 ada SMA Chandranaya yang terletak di Jalan Jembatan Besi 2, nomor 26, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Untuk urutan prioritas pertamanya, bagi calon pelajar yang berdomisili di Kelurahan Jembatan Besi. Sedangkan prioritas keduanya yang berdomisili di Kelurahan Angke, Pekayon, Duri Selatan, Jembatan 5, Karanganyar, Kerendang, Tambora, Tanah Sareal, dan Tanjung Duren. Demikianlah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk teman-teman calon pelajar agar bisa menerapkan dalam PPDB bersama. Yang jelas, PPDB bersama ini dilakukan untuk sekolah swasta yang dijamin atau disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta, yang dimana calon peserta didik atau siswa yang sudah diterima tidak akan dipungut biaya sepeser pun selama mengenyam pendidikan di SMA tersebut 3 tahun. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Ketemu lagi di konten berikutnya untuk wilayah Jakarta Pusat, Selatan, Timur, dan Utara.